إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Para hadirin dan hadirat, para bapak, ibu, serta jamaah peserta acara Yaumun Ma'al Quran. Yaumun atau Yaumain? Yaumain atau Yaumun Ma'al Quran, sehari bersama Quran. Ya. Pun kami di Bogor ya menyelenggarakan acara sejenis tadi di sekolah Qura di Bogor ya. Baru selesai tadi ba'da zuhur ya. Ya, yang sebagian dan sebagian lanjut asar. Saya kabur ya. Kabur kemarin ya. Baik, jazakumullah. Tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri ya. Sekarang kenalannya gampang, tinggal searching di Google aja ya. Ketik ya, Happy Andi Bastoni, muncul ya. Nanti akan muncul beberapa pilihan. Ada websitenya happyandi.com, nanti ada Instagramnya ya, Happy Andi Bastoni, nanti ada YouTube-nya Happy Andi Bastoni Channel. Nah, ingat kalau ketemu YouTube-nya lakukan 3 hal: subscribe, like, dan share. Kayak YouTuber aja. Ini juga tayang atau rekam ini? Tayang atau rekaman ini? Rekam ya, recorder ya. Iya. Iya, ini bagian dari syiar dan bagian dari dokumentasi juga ya. Oke, baik. Para jazakumullah. Waktu kita tadi sampaikan cukup panjang, mungkin saya memberikan materi sekitar 45 sampai 1 jam. Sisanya nanti kita bisa lakukan tanya jawab jika diperlukan ya. Yaumun Ma'al Quran, dan kalau kita bicara tentang Al-Quran dan Ramadan ya, ini satu paket. Makanya di monitor ditampilkan surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Ramadan adalah bulan yang unzila fihi Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan, misalnya penulis kitab tafsir Jalalain ya, Jalaluddin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ya. Sebab ini harus dijelaskan, karena Al-Quran itu kan turun selama 23 tahun ya, dicicil oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Yang pertama turun surat Al-Alaq, yang sebagian kita sudah hafal 5 ayat pertama saja ya. Nggak tahu kalau sampai akhir ya, hafal enggak ya. Nah, sisanya kan diturunkan secara bertahap sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia dari usia 40 sampai usia 63 tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran? Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, itu maksudnya. Nah, ulama menjelaskan bahwa Al-Quran ini ya, turun 2 kali atau 2 tahapan. Tahapan pertama, min baitil izzah inda sidratil muntaha, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dari langit, dari sisi Allah, min indillah ila sama'i dunya, ke langit dunia, duf'atan wahidah, belak sekali turun 30 juz itu ya. Wa minas sama'i dunya, dari langit dunia kepada baginda Rasul ya, turun secara munajjaman, bertahap, dicicil ya. Yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal
insana ma la'ya. Nah, ini suratnya atau ayat-ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, dari sisi Allah ke langit dunia dan 5 ayat pertama kepada baginda Rasul ini yang turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran dari Allah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadarnya dan pada bulan Ramadan. Nah, jadi tidak semua Al-Quran, ayat Quran turun diterima baginda Rasulnya pada bulan Ramadan. Ada yang bukan di bulan Ramadan. Nah, ini disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Sekilas saja kita refresh sedikit pemahaman kita tentang Al-Quran. Dan saya ingat definisi ini tidak kelihatan ya. Orang kecilan ya. Ini apa yang salah? Ini slide saya pengen salah. Ya, zoomnya, slide zoomnya ini karena sudah di PDF kayaknya nggak ada fasilitas slide zoomnya. Bisa, ada yang bisa mutak-atik. Kasihan, duit bikin capek-capek. Iya betul, yang paling depan aja pusing ya. Saya buat nengok kok nggak kelihatan. Silakan dikotak-atik Pak. Saya udah halalkan ini. Saya kirimkan ke Bu Luri juga, pokoknya sudah milik panitia ya. Mau di share, mau apa, diedit lagi silakan. Nah baik, saya lanjutkan. Jadi kita mulai dari definisi dulu supaya tidak salah. Dan saya ingat dulu ya, ketika sempat wawancara dengan rekan kita yang beraliran liberal ya, Mas Ulil Afsar Abdallah ya dulu, saat dia mengatakan bahwa Al-Quran ini katanya sudah kadaluarsa ya. Dia berani mengatakan di depan publik dan Kementerian waktu itu ya. Jadi isi Al-Quran ini katanya hanya bisa dipakai 30%. Jadi 70% itu sudah up to date, sudah nggak update lagi, sudah kadaluarsa ya kan. Karena itu kami mulai ya, dulu dengan pertanyaan ya, bagaimana menurut Mas Ulil definisi tentang Al-Quran. Dia merujuk ke sini, artinya masih sepakat dengan kita definisi Al-Quran itu. Nah, wallahu alam sekarang bagaimana penjelasan dia, tapi poinnya bahwa para ulama mendefinisikan Al-Quran itu dengan 4 atau 5 poin. Pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamullah, firman Allah. Ini yang dipertahankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau dicambuk sekian puluh kali di masa pemerintahan Bani Abbasiyah Khalifah Al-Ma'mun. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ya, dalam pemahaman Mu'tazilah waktu itu ya, Al-Quran itu makhluk. Sebab logika sesatnya begini, bukan logika benarnya ya, logika sesatnya ya. Allah kan Khalik, ya, Allah Al-Khalik. Nah, selain Allah adalah makhluk. Al-Quran Allah bukan. Berarti Al-Quran adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ya, tidak sepakat dengan terminologi ini. Kata dia enggak. Lumayan ya, kelihatannya. Ini kalau segala sesuatu sudah serahkan ke ahlinya beres. Sayangnya beberapa hal ya suka diserahkan bukan kepada ahlinya, tapi kepada titipan partainya. Gak ada yang tersinggung di sini ya. Baik, karena Allah kata Imam Ahmad bin Hanbal enggak, Al-Quran itu bukan makhluk. Sebab kalau makhluk bisa salah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, karena kalamullah, firman Allah nggak mungkin salah. Jadi kita clearkan di sini. Mengapa saya definisikan lagi ya, supaya kita semakin yakin tentang kebenaran Al-Quran ini. Ini memperdalam saja ya. Kalamullah al-mu'jiz. Al-mu'jiz dari kalimat ini juga keluar nanti mu'jizat, melemahkan, mengalahkan. Ya, mengalahkan para syu'ara, para pakar syair pada waktu itu. Gak ada yang mengalahkan Al-Quran kan? Dan sekarang juga ya, silakan ditantang oleh Allah SWT. Siapa yang bisa mendatangkan ya, mislah hadzal Quran, seperti Al-Quran yang persis. Bahkan AI-nya nggak bisa, ChatGPT nggak bisa. Coba
silakan lakukan di ChatGPT. Tolong bikinkan ya surat seperti Al-Quran. Dia ngaku Pak, nggak bisa. Begitu kan? Secanggih-canggihnya ChatGPT hari ini ya. Nama orang tua saya tahu ChatGPT gitu ya, tapi bikin Al-Quran nggak bisa. Ya. Walaupun manusia dan bangsa jin kata Allah bersekutu untuk membuat mislah Al-Quran. Dan ini bukan tantangan baru, tantangan dari dulu. Di masa jahiliyah, bukan di masa jahiliyah, ketika Nabi hidup dan kemudian menyampaikan Al-Quran, Nadhr bin Haris, seorang pemuda cerdas Quraisy waktu itu, tapi kafir dia, dibiayai oleh para tokoh Quraisy diberangkatkan ke Hira, Irak. Jadi Hira itu adalah salah satu kota terkenal di Irak, tempat orang-orang belajar. Ya. Kalau sekarang mungkin entah di New York, Texas atau apalah di luar negeri. Pokoknya Nadhr bin Haris ini disuruh keluar negeri sampai S3. Kira-kira ini. Sekian tahun kemudian dia pulang, dikasih meja, kalau sekarang ini dikasih kantor, gaji yang lengkap, tugasnya sederhana, bikin syair, bikin ayat, bikin konten seperti Al-Quran. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran itu mu'jiz dari berbagai perspektif. Ya, telitilah Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi psikologi, dari sisi astronomi, semua. Ya, dari sisi geografis, ya, dari sisi apa lagi ya. Jadi saya pernah membaca di sebuah artikel di majalah kami waktu itu, majalah Al-Mujtama, dan yang terbitan Kuwait, kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, di mana ada seorang ilmuwan dari Amerika berkebangsaan Yahudi. Jadi dia masih ada darah Yahudi, ya, berkebangsaan Amerika, seorang dokter. Yes, dia diawali dari ketidakpuasan dan kecuriganya terhadap Al-Quran, Islam secara umum yang mengatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu menurut dia ya, Al-Quran tidak adil. Dimana kalau seorang wanita, seorang laki-laki cerai, ditinggal wafat istrinya, maka dia langsung bisa menikah. Ya, tapi kalau ibu-ibu, wanita tidak. Dia harus menunggu masa iddah. Dia bilang Islam Al-Quran itu tidak adil. Ya, dia miring terhadap wanita. Mengapa wanita tak boleh langsung menikah begitu diceraikan oleh suaminya ataupun ditinggal wafat oleh suaminya? Kemudian dia merujuk ke Al-Quran, dia teliti Al-Quran dengan penuh objektif, dengan penuh keilmiahan, dan pada akhirnya dia justru masuk Islam. Ya, dilihat Al-Quran dari sisi kedokteran dan dari sisi ilmunya, gitu kan? Yosef, seorang mu'allaf asal Australia, Melbourne, dia pernah ketemu saya di tahun 2013 waktu saya ke sana, juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan observasi keliling dan melakukan pengembaraan secara intelektual, berbagai agama dia pelajari, dan bukan hanya dia masuk ke agama tersebut, keluar masuk, dan terakhir dia pelajari Islam walaupun pada awalnya ragu. Ya, ragu karena di kepalanya sudah ada pemikiran bahwa Islam itu kejam, Islam itu teroris, Islam itu tukang bunuh, Islam itu terbelakang. Namun dipelajari Al-Quran dengan ilmunya satu persatu, dan di suatu Ramadan dia pun akhirnya masuk Islam. Dari mana Al-Quran? Umar bin Khattab, bagaimana kisah keislamannya? Tak bisa dipisahkan dengan surat Thaha yang dibaca di rumah adiknya, ya, Fatimah itu. Ya, dibaca surat Thaha, begitu dia baca surat ini, man hadza, kata siapa yang nulis ini, katanya. Siapa nulis ini? Kata adiknya, ya, dzalikal Quran, dzalikal wa itu al-Quran. Bawa saya ketemu Muhammad. Laqad waqa'at hadhihi al-ayatu fi qalbi. Ayat itu sudah masuk ke dalam hati. Umar seorang sastrawan yang memiliki kemampuan sastra luar biasa, membaca surat Thaha yang penuh dengan sastra itu. Dan Umar pun akhirnya masuk Islam. Ya, al-mu'jiz. Al-munazzalu ala qalbi Muhammad, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian menyebabkan Rasulullah itu mulia, karena padanya diturunkan Al-Quran, diturunkan kepada Nabi langsung dari malaikat Jibril, diturunkan kepada beliau al-manqulu ilaina bitawattur. Yang ini yang menyebabkan Al-Quran tidak mungkin salah, karena sampai kepada kita, turun kepada kita mutawatir, diriwayatkan oleh ribuan orang, tidak mungkin salah. Ya. Jadi logika ini logika manapun, bahkan silakan dikonfirmasi ke logika itu ya, maka dia akan mengatakan hal yang sama. Al-Quran itu tidak mungkin salah, sebab turun dari Allah
inilah Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah menjaga Al-Quran ini dengan dua cara. Pertama, hifzan, yang kedua kitabatan. Ketika Al-Quran turun, sampaikan kepada para sahabat, apa kata Rasul perintahnya? Ihfaz hadhil ayata ihfaz hadhil ayata waktubha. Hafalin ayat ini dan tulis. Jadi Al-Quran itu di backup dengan hafalan kita dan ditulis dalam kitab-kitab. Sampai sekarang, andai nauzubillah seluruh mushaf Al-Quran dihancurkan jemaah, hilang semua, dia tetap ter-backup, di save, bukan di flash disk. Saya punya satu harta kekayaan yang hilang, satu hard disk eksterna saya 1 tera itu nggak bisa dibuka. Jadi semua file saya termasuk termasuk tesis. Kalau disertasi termasuk tesis S2 saya hilang di situ. Beberapa naskah asli buku-buku saya yang 57 judul buku itu 50% hilang. Kenapa? Backupnya di hard disk. Nah ini enggak, backupnya di sini. Tersimpan di sini. Di hafalan jutaan umat manusia. Dan hafalnya itu bukan hafal racun, enggak, hafal beneran. Berarti dites sama persis. Gitu kan? Hafalan orang Sunda dengan orang Padang sama. Hafalan orang Jawa dengan orang Malaysia sama semua. Sama dimanapun kita berada, silakan tes. Jadi savingnya itu betul-betul terjaga di kepala hafalan para hufazul Quran yang hari ini semakin banyak. Saya ini bab syukur saya alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak. Alhamdulillah. 4 diantaranya sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Dan kita kalau lagi ngumpul itu candaannya itu, saya bilang, Abi punya uang 50.000 nih. Pertanyaan pertama, teruskan ayat berikut. Wah, asyik banget Pak. Benar-benar hafal betul-betul. Apalagi anak saya yang kedua itu paling top deh. Saya angkat tangan jadi sekarang ngambil kuliah di IPA Jakarta semester 5. Dia pernah setoran sekali duduk dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, itu 30 juz menit. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap terjaga hafalannya gitu mengalahkan kakaknya yang sudah lebih dulu dari sisi istilah mereka itu kekuatan hafalan. Dan itu bukan satu, banyak. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang bisa dibolak-balik. Bahkan ada yang posisi ayatnya di mana letak ada. Namanya Ustaz Adi Hidayat. Itu posisi sebelah kiri, hafal dia. Saya nggak hafal begitu, saya nggak sampai sedetil itu hafalnya, dia hafal. Ini luar biasa. Dijaga oleh Allah SWT dengan hafalan kita dan apalagi dengan mushaf. Pustaka Al-Kausar itu saya tanya, Pak Tahir Bawasir, bos penerbit Al-Kausar, buku apa yang bestseller? Cetak terus. Kata dia mushaf Al-Quran. Ini nggak pernah mati. Laris terus, dicetak terus gitu kan. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi terus tidak ada matinya. Makanya di Amerika itu khususnya setelah dihancurkannya gedung WTC dulu, kata Ustadz Syamsi Ali, most atau bestsellernya buku yang paling bestseller, cetak ulang terus, dia ngalahin Harry Potter, itu Al-Quran. Mushaf Al-Quran dicetak ulang terus dengan berbagai ukuran dan jenis. Ini luar biasa Al-muta'abbadu bitilawati. Nah ini kemudian membedakan Al-Quran dan hadis. Ada nilai ibadah kalau kita baca. Apalagi di bulan Ramadan, jadi kewajiban kita zaman bertanya untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatamkan minimal setengah. Jangan saya khatam Al-Quran berapa? Setengah setengah Quran itu bukan khatam khatam itu full khatam 30 juz. Yaqra'ul Qur'ana fi syahr. Kata Rasul, bacalah Al-Quran dan khatamkan dalam 1 bulan. One day, 1 juz. Gitu kira-kira Oke, baik. Ini definisi Al-Quran nanti saya akan detail lagi. Jadi di antara keutamaan Al-Quran juga jemaah, mengapa Al-Quran ini menjadi utama dan siapapun, ini kaidahnya. Terjemahan dan kemudian penjelasan dari hadis Imam Bukhari yang mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang
ta'allam al-Quran, belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya, mengajarkannya. Nah, makna umum dari hadis ini adalah bahwa segala sesuatu yang padanya ada Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Bahkan bukan hanya mulia tapi paling mulia. Saya ulangi lagi, apapun fihi Al-Quran, di situ ditempelin ada Al-Quran maka dia menjadi mulia. Ya, kalau kita punya mushaf jamaah, itu kan lembaran-lembaran. Ya. Tanpa tulisan Al-Quran, maka lembaran-lembaran tadi itu tidak ada nilainya. Kita bisa terletakkan di mana saja, kita bisa lempar kemana saja. Tapi mengapa mushaf itu diletakkan di tempat yang mulia, di tempat yang lebih tinggi dari yang lain? Kalaupun kita bawa, dihormati, bawa ini dengan etika ini pun ada. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Jadi lembaran-lembaran itu dia menjadi mulia karena di Al-Quran ada Al-Quran. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tempelin Al-Quran dia akan mulia. Coba kota dalam versi kita Islam atau Muslim, kota apa yang paling mulia di muka bumi ini? Kota apa? Kota Mekah dan Madinah. Itu sepakat ya? Nah, saya nggak tahu kalau di sini ada yang berbeda dengan saya. Ya. Walaupun ulama beda pendapat, apakah Mekah lebih mulia dari Madinah atau sebaliknya? Ya. Tapi kedua-duanya adalah kota yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya. Mayoritas ulama mengatakan Makkah itu lebih afdal dari Madinah. Minus kecuali Imam Malik, dia mengatakan Madinah itu lebih afdal dari Makkah. Ya. Dengan penjelasan bahwa di Madinah itu ada makam Rasulullah dan buq'ah al-ardi, permukaan bumi yang paling mulia adalah di mana ada jenazah Rasulullah. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan Makkah itu lebih utama dari Madinah lantaran di situ ada Masjidil Haram, di mana kalau kita sholat di situ setara atau lebih dengan sholat 100.000 kali dibanding dengan sholat di Masjid Nurul apa ya? Kalau Nurul 5 sekali maka di sana 100.000 kali. Tapi bukan itu yang menyebabkan Makkah dan Madinah mereka karena fihima di dua kota itu diturunkan Al-Quran. Apalagi Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena padanya diturunkan Al-Quran. Bulan yang paling mulia bulan apa? Ramadan. Mengapa? Karena padanya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila Al-Quran. Hari malam yang paling mulia apa? Lailatul Qadar. Mengapa? Inna anzalnahu fi lailatul. Jadi apapun jemaah, malam, bulan, hari yang di dalamnya Al-Quran maka jadi mulia. Kita kalau pengen mulia maka kita juga harus nempel di tubuh kita, membersamai kita Al-Quran. Ya, maka acara kita hari ini kan Yaumun Ma'al Quran, membersamai Al-Quran. Ya, di otak kita, di tubuh kita ini ada Al-Quran yang bersemayam, hafalan-hafalan kita. Lisan kita sehari-hari, waktu khusus Ramadan ini yang terbanyak kita lantunkan adalah Al-Quran. Ya. Aktivitas kegiatan kita, apapun posisi kita, pastikan dibersamai Al-Quran. Pastikan di mobil kita ada mushaf Al-Quran. Pastikan di handphone kita ada terinstall program Al-Quran. Kita penuhi hari-hari kita dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajar Al-Quran, maka beri honor para ustaz yang sudah meluangkan waktu khusus untuk mengajar Al-Quran. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, bikin rumah tahfiz Al-Quran, kumpulkan orang-orang dan kemudian di koordinasi pendanaannya dan bikin lembaga-lembaga tahfiz Quran khususnya. Jadi aktifkan diri kita di proyek-proyek Al-Quran. Ini makna khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Hari kita belajar wa 'allamahu dan mengajarkannya kepada orang lain. Baik. Nah, ini bulan Ramadan ya Allah, di mana kita memiliki komitmen ya lebih dengan Al-Quran. Ya. Mengapa? Sebab ada beberapa dalil yang kami utarakan dalam slide ini. Misalnya hadis baginda Rasulullah yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasulullah sabda, dan ini mesti menjadi inspirasi utama kita, sebab nanti di akhirat ya, akan ada orang yang terkaget-kaget
Dia merasa pahalanya biasa-biasa saja. Enggak ada amalan spesial yang dilakukan. Infak sebagaimana yang lain. Sholat berjamaah, yang lain juga sholat berjamaah. Tapi dia terkaget-kaget. Mengapa? Karena pahalanya banyak banget. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Quran. Mengapa demikian? Dalam hadis disebutkan, man qara'a, barang siapa yang baca Quran, harfan min kitabillah, satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tetapi walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau hari ini kita tilawah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Cuman baca alif lam mim doang. Pahala kita berapa? Berapa pahala kita? Hah? Tergantung kapan, gimana, sedang apa kita bacanya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah asar, man qara'al Quran, siapa yang baca Quran, wa huwa fi salatihi, baca Quran dalam salatnya, walau dhalin, dia baca Quran, baca Quran fi salatihi, wa ma'al qiyam, dan salatnya sambil berdiri, masih kuat fisiknya, masih muda, sehat. Dia salat berdiri, falahu mi'atu hasanah, maka terlipat pahalanya 100 kali lipat. Maka bersyukurlah kalau kita sholat tarawih, imamnya bacaan Al-Qurannya panjang, panjang-panjang. Alhamdulillah. Semakin panjang baca imamnya, maka semakin sedikit jemaahnya, ya. Mereka bersyukur. Di sini berapa rakaat tarawih, Pak? 8 tambah 3, ya. Sesekali seperti Masjidil Haram 13 rakaat, ya. Dulu Masjidil Haram itu 20 plus 3, sekarang 10 plus 3, ya. Jadi di diskon gitu, ya. Tapi dengan durasi yang mirip sama gitu, ya. Lamanya sama, cuma rakaatnya dikurangin gitu, ya. Nah, baik. Jadi ketika kita baca Quran yang dihitung oleh Allah SWT itu bukan satu huruf. Kata Ali tadi, saya lanjutkan asar dari Ali. Baca Quran berdiri dalam sholat 100 kebaikan. Wa man qara'al Quran, yang baca Quran di sholat, dalam sholat tapi duduk sholatnya, ya, sudah tak sanggup berdiri lama, boleh duduk, apalagi sholat sunnah, maka dia mendapatkan khamsuna hasan, 50 kali lipat kebaikan. Wa man qara'al Quran, yang baca Quran di luar sholat, wa ma'budu, tapi wudu ada wuduknya, tapi asal dia wudu, maka dia mendapatkan khamsa wa ishruna hasanah, 25 kebaikan. Dan yang baca Quran di luar sholat, tidak dalam keadaan wudu, batal wudunya, maka dia mendapatkan 10 kali kebaikan. Dan inilah makna hadis yang mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Karena aturan wal hasanatu bi asyri amsalha ini, jemaah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ini berlaku untuk semua. Baca Quran kita, sholat kita itu berlaku al-hasanatu bi asyri amsalha. Kita hari ini sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Tapi di sisi Allah kita sholat 50 kali, sebagaimana diwajibkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi perintah sholat itu, ya, didiskon pelaksanaannya, tetapi pahalanya tetap, ya. Jadi dikurangi pelaksanaannya 50 jadi 5, tapi pahalanya nggak dikurangi dalam tetap 50 kali pahalanya. Ya. Puasa Ramadan juga demikian. Kita puasa sebulan itu pahala. Sahur, sebelum subuh kan kita sahur, makan itu kalau emang agak banyak, setelah itu pasti ngantuk. Apalagi yang gula darahnya di atas rata-rata, ya. Dan itu biasanya kelihatan dari bodinya, tubuhnya itu kelihatan. Itu nasihat Dokter Zainul Akbar. Antum kalau habis makan ngantuk,
pasti itu gula darah naik. Nggak usah cek ke dokter, nggak usah, pasti. Pasti. Dan jangan diikutin katanya gitu kan. Nah, jadi ngantuk ini alamiah ya. Nah, tinggal bagaimana kita melawannya ya. Ada dua cara ya. Pertama, paksakan. Kalau emang masih bisa dipaksakan. Jadi dengan cara apa? Ya berdiri sesekali. Lalu kemudian jangan cari tempat yang terlalu nyaman. Kalau seperti nyender lagi bacanya, udah itu 5 menit masalah. Nyender udah ya. Jangan baca Quran. Dengar khutbah aja kalau sampai nyender udah selesai ya. Udah sampai ke dia itu ya. Nah, jadi jangan nyaman. Jadi sesekali berdiri. Terus handphone, saya malah terutama kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, kadang handphone ini jadi alat untuk menyegarkan. Jadi kalau ngantuk udah baca handphone. Kan hilang tuh ngantuknya tadi kan? Kembali ke jangan kelamaan. Ngantuk lagi dan goyah lagi. Bisa tuh. Tapi ingat, ini sebagai selingan saja, jangan yang utama. Ya, jangan selingannya Quran ya. Jadi yang utamanya baca Quran. Mulai itu mengatakan udah baca aja WA gitu kan. Ya. Tapi jangan nonton TikTok kelamaan tuh ya. Biasanya WA yang lama tak terbalas atau apa itu kan. Saya tuh yakin ingat, kita ingat ini selingan, ingat, ya selingan ya. Kita selingan saya itu artinya poinnya apa? Harus dilawan. Jangan ikutin ngantuk tidur enggak. Jadi dilawan atau kemudian ada selingan ya. Ada suatu yang mungkin nggak mesti handphone, buku atau buku ngantuk juga nih kalau baca buku ya. Apalagi tuh mau keluar sebentar ke jalan atau masuk lagi misalnya kan. Bila perlu kalau nasihat Ustaz Dr. Salim Segaf dulu ketika kami kuliah kalau ngantuk kan kuliah ada anak muda itu di matanya ada setan gitu kan, bukan di matanya ada pelangi bukan ya, di mata ada setan. Mata antum dikit-dikit setan udah butuh ya. Nah itu juga bisa menjadi. Intinya poin satu harus dilawan, jangan diikutin. Ya. Kecuali ngantuk banget gitu ya, misalnya semalam pulangnya malam banget lalu itu ya sesekali boleh. Tapi jangan tiap pagi ya. Jadi apalagi Ramadan ini ya. Dan itu udah benar. Membuat target itu yang akan membuat kita lebih semangat. Target misalnya setengah juz minimal setiap pagi. Itu akan membuat kita termotivasi. Jadi lawan dan paksakan kata orang Sunda ya. Jangan diikuti. Yang kedua ya anak tadi ya. Ada ilmu dari Ustaz almarhum Ustaz yang Sautul Harakah itu orang Depok, Hilman Rashad dalam sebuah seminar anak-anak beliau mengatakan dalam pendidikan anak itu kata beliau ada 3 siklus tarbiyah yang harus kita lakukan. Nanti saya tambahkan lagi dengan kiat dari Ustaz Abdul Hasib Hasan, pimpinan Darul Quran Mulia. Tidak ada 2 guru kita. Pertama dari Ustaz Hilman Rashad beliau mengatakan ada 3 siklus tarbiyah dalam pendidikan anak termasuk dalam Al-Quran. Pertama adalah beri teladan. Jangan pernah berharap anak kita baca Quran habis subuh kalau kita main handphone. Itu nggak bakalan gitu ya, nggak bisa. Ya, ayo baca Quran, emaknya main handphone kan. Maka matikan wifi itu udah tepat. Bukan hanya anak yang nggak bisa main handphone, kita juga nggak bisa. Jadi ini jurus pertama. Apa itu? Teladan. Berikan keteladanan. Ya. Jangan pernah berharap anak akan bisa sholat di masjid kalau bapaknya di rumah sholat juga bisa. Anak kita mungkin gagal mendengar, tapi tidak akan pernah gagal melihat. Itu rumusnya. Apa yang kita lakukan, dia akan ikut. Makanya mulai dari baca Quran, kita harus baca Quran. Kita pegang mushaf Quran, bukan untuk aja gitu kan. Jangan handphone dipegang. Ya. Selesaikan. Yang kedua adalah pertama memberikan teladan, yang kedua dibiasakan. Biasakan terus saja. Nah ini poin kedua ini masuk ke kiatnya Ustaz Abdul Hasib Hasan. Nah, jadi rumus pendidikan anak itu kata beliau pertama paksa. Kalau sudah dipaksa lama kelamaan akan terpaksa. Kalau sudah terpaksa lama kelamaan akan jadi biasa. Biasa kalau sudah kelamaan akan jadi anak yang luar biasa. Pertama paksa, yang kedua terpaksa, yang ketiga jadi biasa, yang keempat akan jadi anak yang luar biasa.
ngajak anak sholat berjamaah sesubuh itu repot, susah, paksa. Jangan nunggu dia, nanti juga sadar. Dia nggak akan sadar kok. Paksakan. Gendong, ya. Handphone, misalnya dia pegang handphone, ambil tentu dengan cara yang bijak. Nah ini belajar ke guru-guru yang lain mungkin bisa bagaimana cara mengatasi anak melepaskan gadget dari tangan anak. Itu juga ada gap gitu kan? Tidak, enggak, paksa, enggak. Ya anak-anak sekarang tidak bisa seperti itu ya. Kalau saya beri jeda biasanya, ya. Beri jeda. IZ, jadi anak saya yang paling bungsu itu kelas 5 SD ya. IZ 5 menit. Nah, jadi mentalnya itu enggak seperti dipukul gitu kan? Enggak, tapi dikasih waktu jeda 5 menit lagi ya. Oke. Begitu 5 menit, sudah 5 menit, dia kan kasih handphone. Jadi enggak dirampas kan? Ada jeda waktu ini. Kalau sudah keburu ngambil handphone. Tapi kalau tidak mestinya dari awal sudah diantisipasi. Ya, kita sepakat, no handphone, tidak ada handphone. Dia nyengir ketawa dikasih lagi biasa gitu kan? Paksakan. Nah, jadi biasakan terus. Lama kali akan terbiasa. Dan ini luar biasa. Akan menjadi suatu hal luar biasa bagi kita. Kasih teladan, dibiasakan, dan yang ketiga, siklus tarbiyah yang ketiga adalah berikan pemahaman. Ya, diberikan motivasi, diberikan hikmah. Ya. Jadi nasihat, kalau bahasa para ustaz, jangan sungkan-sungkan memberikan nasihat kepada anak, apalagi kalau mereka masih kecil. Ya, sebab ketika mereka sudah dewasa, kalau kita tidak pernah nasihatin anak waktu kecil, kita akan sungkan menasihati mereka waktu gede. Jadi kalau waktu kecil kita tidak pernah menasihati mereka, maka dewasa nanti kita nggak akan berani memberikan nasihat kepada mereka, nggak berani. Tapi kalau mereka masih kecil, insya Allah. Nah nanti tinggal cari momentumnya. Nasihat dari Dr. Aisyah Dahlan, ya tergantung anaknya. Kalau anak laki-laki biasanya ngasih nasihatnya setelah dia makan. Jangan pernah ngasih nasihat anak ketika dia lagi lapar, itu nggak nyambung. Anak laki-laki itu kasih makan dulu, buatnya. Yang kedua, jangan pernah nasihatin anak ketika dia nggak fokus. Lagi pegang handphone, kita nasihat itu nggak akan nyambung. Ya, jadi dikondisikan dulu, gitu kan? Jadi 3 itu saran saya. Pertama, diberikan teladan, kita kasih contoh. Ya, pada maghrib no handphone, betul-betul semua. Itu lagu untuk semua. Jangan untuk anak saja. Ya, malah kadang kalau saya penting banget, saya ngumpet pak, ngumpet saya. Ambil handphone, saya masuk ke kamar pak, ke kamar. Ini kalau penting banget misalnya, ada orang minta nomor rekening kan penting banget. Kalau ditulis tadi lupa, saya lupa dia lupa kan dia transfer gitu ya. Itu penting urusan itu. Ya. Atau yang lain lah yang harus dijawab banget gitu kan. Itu saya ambil, ngumpet. Begitu selesai, sudah Quran lagi deh. Jadi kita anggap urgen banget. Nah jadi dan ketika mereka dari kecil kita sudah biasakan, maka nanti akan lebih mudah. Jadi anak-anak saya sudah kuliah itu sudah nggak usah diomongin lagi. Pokoknya di handphone nggak ada pakai, nggak ada pakai handphone. Ya, sudah tahu aja. Yang kuliah itu kan kadang-kadang pulang, Sabtu Ahad dia pulang. Ya. Kemudian yang pesantren juga kita sepakat. Nah kalau anak saya pesantren kelas 1 SMA itu lain lagi pak, yang ngantuk tadi. Habis subuh dia ngantuk, tidur dia. Tapi setelah tidur dia baca Quran lagi. Dan dia sudah sampaikan, saya memang begitu. Kalau ngantuk saya ngantuk, tidur. Jangan, maksudnya jangan dihalangi. Tapi tenang aja, nanti kalau aku bangun baca Quran gitu kan. Jadi macam-macam. Yang penting bangun kesadaran mereka. Makanya 3 tadi penting. Kita biasakan terus, kita kasih contoh dan kasih pemahaman. Insya Allah, seiring dengan waktu mereka akan memiliki pemahaman yang baik. Insya Allah. Kemudian yang terakhir tentang apa tadi? Target. Oh target. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu pernah meminta kepada baginda Rasul agar dia perkenankan menghatamkan Al-Quran 30 juz setiap bulan. Jadi 1 hari ya 1 kali khatam. Kata Rasul jangan. Dan pada akhirnya negosiasi dengan Rasul diberikan pada 3 kali sebulan. Ya, jadi 3 kali sebulan itu sudah cukup ya, untuk bacaan kita. Nah, soal cepat dan tidak bacaan itu tidak masalah. Makanya dalam ilmu tajwid kan ada, supaya saya tidak lupa ya, ada jenis-jenis kecepatan bacaan gitu ya. Pertama ada disebut dengan tahqiq gitu ya. Tahqiq ini membaca Al-Quran dengan pelan, dengan lambat, dihayati maknanya. Ini tahqiq. Ya, tahqiq. Yang kedua ada disebut dengan hadr. Hadr itu baca Al-Quran dengan cara ya, dengan qadr.
membaca dengan cara hadirnya dengan qari membaca Al-Quran dengan level yang lebih cepat, tapi enggak lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi kalau pertama tadi dihayati dengan pelan, dia sampai maknanya dan sesekali mungkin buka tafsirnya. Nah ini lebih cepat lagi. Yang ketiga ada sebenarnya tadwir, membaca Al-Quran dengan kecepatan sedang. Tapi ada yang lebih pas lagi sebenarnya tartil. Nah, tartil ini yang dianjurkan. Wartil Al-Quran tartilah dalam Al-Quran katakan, dan baca Al-Quran dengan tartil, dengan tidak begitu cepat tapi tidak juga begitu lambat. Nah ya, mortal. Nah, jadi keluar istilah mortal. Bacaan Quran Syekh Sudais ketika imam itu mortal. Ya, jadi bacaan yang masih bisa dibedakan antara panjang pendeknya, antara idgham bihunnahnya masih dapat gitu kan, atau misalnya mad wajib mutasirnya masih bisa dibedakan dengan mad tabi'i gitu kan, masih bisa dibedakan gitu ya. Nah itu dengan cara mortal tartil. Ya. Poinnya apa? Boleh membaca Al-Quran dengan cepat untuk kebutuhan khatam gitu kan, tapi tetap menempatkan makharijul huruf pada tempatnya dan tetap menjaga tajwid-tajwidnya. Enggak masalah. Diboleh. Ya, dan kalau belajar dari Abdullah bin Amr bin As tadi masih manusiawi dan lazim seseorang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam sebulan. Adapun bukan kasus ya, kisah tentang Imam Syafi'i, kalau tidak setiap bulannya begitu. Ya hanya untuk kebutuhan tertentu saja. Misalnya seperti anak-anak yang setoran hafalan Quran dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Itu kan untuk kepentingan setoran hafalan, gitu kan. Jadi bukan jadi kebiasaan sehari-hari. Tapi kebiasaan sehari-hari yang bagus dengan baca murattal, tartil, tidak begitu cepat dan tidak juga begitu lama. Jadi kalau target kita sebulan 3 kali itu masih masuk akal dan termasuk hal yang biasa. Ya, jadi tidak begitu cepat. Cukup ya. Jamaah, ini yang disampaikan, semoga bisa memberikan motivasi kepada kita bersama, khususnya dalam menambah interaksi kita dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya, dan satu lagi dengan mengajarkannya kepada orang lain. Karena Nabi menjamin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Marilah kita jadi bagian dari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Jazakumullah khairan, dan saya cukupkan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.